Apa yang kamu pikirkan sekarang ini dari pertanyaan, apa ketakutan terbesarmu? Saat dihadapkan dengan pertanyaan tersebut, kebanyakan orang menyebut ketakutan seperti ketinggian, laba-laba, atau berbicara di depan umum. Namun, statistik menunjukkan bahwa kita lebih takut pada hal-hal yang tidak mungkin kita ungkapkan dalam pertanyaan singkat truth or dare. Dan jauh di lubuk hati, kita sebenarnya lebih takut menjadi canggung dan sendirian. Kita takut menyadari bahwa tidak ada orang yang menyukai kita atau mengetahui bahwa kita bukanlah pilihan pertama. Kita takut tidak punya teman. Itu sebabnya, diakui atau tidak, kebanyakan orang sangat ingin belajar cara berteman dan membuat orang menyukai mereka. Nicholas Budman, seorang penulis dan pembicara Inggris yang tinggal di Toronto ini, menunjukkan dengan tepat bagaimana memanfaatkan momen paling kritis dalam suatu hubungan dalam buku yang kita bahas kali ini, yaitu How to Make People Like You in 90 Seconds or Less, atau bahasa Indonesianya, cara membuat orang menyukaimu dalam 90 detik atau kurang. Berbekal programnya, pembaca diajak belajar bagaimana membangun kepercayaan langsung dengan menyingkronkan nada suara dan bahasa tubuh, kekuatan sikap yang benar-benar bermanfaat, dan bagaimana membuat orang berbicara dan membuat mereka terus berbicara. Di Aroma Kata, kamu bisa menggali intisari buku-buku bermanfaat hanya dalam beberapa menit. Nikmati aroma kesan dari setiap pembahasan untuk memperkaya masa depanmu dengan cara subscribe channel ini, klik tombol like, dan kirimkan juga komentar atau saranmu di kolom komentar. Banyak dari kita hidup dengan pertanyaan, apakah yang kulakukan sudah benar? Apakah orang benar-benar menyukaiku? Apa yang mereka pikirkan ya saat melihatku? Pertanyaan ini bisa menakutkan dan membuat kita cemas, dan seringkali mendorong kita untuk menghindari berbicara dengan orang lain, meskipun itu bisa membuat kita sendirian. Namun dalam ringkasan ini, kita akan melihat secara mendalam keterampilan yang diperlukan untuk menaklukkan ketakutan tersebut. 90 detik pertama. Seperti yang sudah kamu duga, bagian 90 dari judul buku ini berasal dari fakta bahwa orang membentuk kesan pertama terhadapmu dalam 90 detik pertama setelah bertemu. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang mereka lihat saat membuat penilaian tersebut? Atau faktor apa saja yang menjadi estimasi akhir mereka? Penelitian menunjukkan bahwa kesan pertama melibatkan penilaian terhadap kecerdasan, kepercayaan, kesuksesan, status, dan lainnya. Beberapa hal bisa ditebak, contohnya orang menganggap kamu lebih sukses dan populer jika kamu memakai pakaian berlabel desainer. Namun, ada hal-hal yang sulit diantisipasi dan tidak terkendali. Hal tersebut tidak didasarkan pada hal-hal yang dapat kamu kendalikan sendiri, seperti fitur wajah sejak lahir. Namun, Princeton University menemukan bahwa para peserta secara konsisten menilai orang-orang dengan wajah bulat itu seperti bayi. Di sisi lain, fitur yang feminin cenderung lebih dapat dipercaya. Kita juga tidak bisa mengontrol jenis kelamin, etnis, daya tarik, atau apakah kita memerlukan kacamata atau tidak. Namun penelitian Toronto University pada tahun 2017 menemukan bahwa para peserta ketika diminta untuk menonton video seseorang yang menyampaikan pidato, peserta secara konsisten menilai pembicara yang berkulit putih, berjenis kelamin laki-laki, menarik, dan tidak berkacamata sebagai orang yang lebih karismatik atau berkuasa. Demikian pula, sebuah penelitian di Inggris pada tahun 2007
menemukan bahwa orang cenderung menilai pria dan wanita bertato sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, kurang menarik, dan lebih agresif. Jadi, jika dibaca bersama-sama, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesan pertama kita tidak hanya terbentuk secara tergesa-gesa, tetapi juga seringkali didasarkan pada stereotip laten seksis, rasis, dan klasis. Sayangnya, hanya sedikit yang bisa kita lakukan untuk mengubah bias bawaan orang lain, terutama jika bias bawaan tersebut didasarkan pada faktor-faktor di luar kendali kita. Namun, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk memberikan kesan pertama yang positif. Dan kita akan membahas hal tersebut secara mendetail di bab selanjutnya. Mulailah dengan bahasa tubuh yang positif. Bahasa tubuh seringkali menjadi komunikator yang lebih kuat dibandingkan dengan kata-kata, terutama dalam 90 detik pertama setelah bertemu dengan seseorang. Dan meskipun kamu mungkin tidak bisa mengubah pandangan orang tentangmu berdasarkan wajah atau kualitas fisik lainnya, kamu dapat berupaya untuk memastikan bahwa bahasa tubuh kita menyampaikan pesan dengan tepat. Sekarang, coba kita pertimbangkan perbedaan antara bahasa tubuh terbuka dan tertutup. Misalnya, jika kamu bertanya kepada anakmu tentang banyaknya waktu yang ia habiskan di kamarnya untuk bermain video game, apa responnya? Coba lihat bahasa tubuhnya. Jika dia berdiri dengan tangan terlipat di depan dada dan memutar matanya saat mendengar apapun yang kamu katakan, kamu mendapat pesan yang jelas. Dan jelas, dia menutup diri darimu, membuat jarak emosional di antara kalian berdua. Sama halnya ketika kamu bertemu dengan sahabat untuk makan siang dan dia menyambutmu dengan tangan terbuka dan senyum yang lebar, itu menunjukkan tanggapannya yang terbuka dan hangat. Jadi, ingat prinsip ini saat bertemu dengan orang baru. Gunakan bahasa tubuhmu untuk mengkomunikasikan keterbukaan. Seperti berdiri dengan tangan tergantung longgar, menghadap orang lain secara terbuka, dan sedikit condong ke arah mereka. Pertahankan kontak mata secara langsung selama beberapa detik sambil tersenyum, karena hal ini menunjukkan bahwa kamu melihat dan bersikap positif serta bersedia untuk terlibat. Dan sebagai bonus tambahan, perilaku ini juga membantu meningkatkan kesan mereka terhadap IQ-mu. Pada 2007, penelitian Loyola Marymount University menemukan bahwa kontak mata saat berbicara berkorelasi dengan IQ dan berkontribusi pada kesan pertama kecerdasan. Peneliti utama Nora A. Murphy menyatakan bahwa kontak mata dapat memanipulasi untuk memengaruhi kesan, dan pemakaian kacamata juga meningkatkan kesan kecerdasan. Jadi, kontak mata yang baik itu adalah hal yang penting. Ingatlah bahwa faktor nonverbal ini menentukan suasana sebelum memulai berbicara. Jadi, setelah kamu membangun getaran positif melalui komunikasi nonverbal, sekarang saatnya mengalihkan perhatian ke bagian percakapan dalam interaksi yang kamu buat. Jangan panik. Banyak orang yang menyalahkan diri sendiri sejak awal karena khawatir akan mengatakan hal yang salah. Akibatnya, mereka membuat diri mereka terlihat canggung. Cobalah untuk menghindari overthinking dan perilaku pemicu kecemasan lainnya. Lakukan saja hal-hal yang sederhana seperti tersenyum, perkenalan diri dengan memberitahu mereka nama panggilanmu, dan menanyakan kabar atau sekedar hai. Hai, 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 hai. 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 Ini adalah pemecah kebekuan atau kecanggungan yang mengundang respon positif. Dalam perkenalan, jika kamu mengkhawatirkan kelupaan nama dari orang yang ingin kamu kenal,
Ulangi saja dengan natural atau tambahkan anekdot untuk menjaga suasana santai. Seperti mengatakan, "Hai Anissa, senang bertemu denganmu Anissa." Atau kamu juga bisa memuji namanya jika itu terasa natural buatmu, atau menyertakan anekdot seperti, "Oh, nama panggilan kakakku juga Anissa loh." Melampaui perkenalan. Oke, anggaplah kamu sudah paham pada bab sebelumnya dan kesan pertama berjalan dengan baik. Sekarang, banyak orang yang merasa gugup karena sulit menemukan topik percakapan atau khawatir mengucapkan hal yang salah. Di bab ini, akan fokus pada teknik membangun hubungan yang baik. Bagaimana cara melakukannya? Hubungan alami tumbuh saat kamu memiliki kesamaan dengan orang lain seperti teman atau aktivitas yang sama. Contohnya, ketika kamu bertemu dengan orang yang baru dan tahu bahwa kamu memiliki teman atau anggota di gym yang sama. Hal ini menciptakan hubungan instan dan memungkinkan kamu berbicara dengan bebas tentang minat yang sama. Tapi bagaimana jika tidak ada kesamaan instan? Dalam kasus ini ada cara lain untuk membangun hubungan yang baik, dan semuanya dimulai dari sikap. Sang penulis, Nicholas Putman, menggambarkan perbedaan antara sikap-sikap ini sebagai berguna dan tidak berguna. Sikap yang berguna adalah sikap positif yang ingin kamu tanamkan. Hal ini ditandai dengan penilaian tentang apa yang kamu inginkan dari percakapan. Seperti, "Aku ingin mengenal orang ini deh." Atau, "Aku ingin memberikan kesan positif agar mereka dapat membantuku dengan masalah layanan pelanggan." Sikap tidak berguna lebih fokus pada aspek yang tidak diinginkan seperti kesalahan pesanan pada saat memesan di restoran. Misalnya, jika si pelayan salah memesan dan kamu marah serta meminta berbicara dengan manajer, kamu mungkin berbicara dengan tidak memikirkan perasaan manajer atau mungkin tidak ada hal positif dari percakapan itu. Yang kamu fokuskan adalah pada rasa marah karena pesananmu salah dan betapa kamu tidak ingin pesananmu salah. Sikap berguna jelas lebih efektif, sementara sikap tidak berguna cenderung menghasilkan konflik. Meskipun seseorang pantas dimarahi, bersikap baik dan konstruktif adalah tindakan terbaik. Meskipun marah, fokus saja pada apa yang ingin kamu capai dari percakapan. Bahkan saat konflik, kamu bisa menyesuaikan sikapmu dengan memikirkan apa yang ingin kamu capai dari percakapan tersebut. Misalnya, dalam kasus kesalahan pesanan di restoran tadi, alihkan pikiran dari "Pesananku salah, ganti sekarang" menjadi "Pak, tolong perbaiki kesalahan pesanan ini ya, karena ini bukan pesananku." Ini memungkinkanmu berbicara dengan tenang dan ramah kepada orang yang bisa membantu. Kita tahu bahwa semua orang lebih memungkinkan membantu jika kamu bersikap baik. Jadi, gunakan pendekatan yang positif. Jangan lupa juga manfaatkan tip bahasa tubuh yang sudah kita bahas sebelumnya. Menjadi pembicara yang baik. Setelah membahas cara membangun hubungan baik saat konflik, mari lihat strategi membangun hubungan dalam situasi netral. Komunikasi nonverbal memberikan kamu kesan pertama, namun percakapan membawa kamu lebih jauh. Jadi, bagaimana cara menjadi pembicara yang baik? Untuk memulai, mulailah dengan pertanyaan terbuka yang mengundang lawan bicara untuk berbicara. Contohnya para ahli percakapan, psikolog, dan interogator profesional percaya pada aturan 5W1H yang melibatkan pertanyaan yang dimulai dengan siapa, apa, di mana, kapan, mengapa,
atau bagaimana? Jika belum akrab dengan aturan tersebut, tidak masalah. Ini adalah cara sederhana untuk menggambarkan 6 pertanyaan yang mengundang percakapan. Pertanyaan seperti, "Minuman apa yang kamu pesan?" adalah contoh pertanyaan terbuka yang tidak dapat dijawab hanya dengan iya atau tidak. Pertanyaan tersebut mengundang lawan bicara untuk berbagi jawaban secara detail. Jika pembicaraan ini terjadi di restoran dengan lawan bicaramu, begitu mereka memberitahumu apa yang mereka pesan, kamu dapat merespon dengan mengatakan sesuatu seperti, "Wah, kelihatannya enak ya. Aku pesan kopi, tapi kelihatannya punyamu lebih enak ya." Hal itu tentu saja mengundang orang lain untuk berkomentar bahwa mereka menyukai kopi atau mungkin menceritakan anekdot lucu tentang pengalaman mereka dengan kopi. Pertanyaan yang muncul berdasarkan pembicaraan lawan bicaramu juga dapat menjaga percakapan tetap mengalir. Menunjukkan ketertarikan pada lawan bicara adalah kunci untuk terhubung. Ingatlah bahwa meskipun memiliki kesamaan itu menyenangkan, tapi tidak selalu perlu menjalin persahabatan. Banyak orang yang berbeda, tetapi tetap dekat karena menikmati kebersamaan. Hal ini juga menjamin membantu orang lain membentuk kesan positif terhadapmu. Karena semua orang suka jika orang lain bersikap baik padanya dan tertarik dengan apa yang mereka katakan. Jadi, pertahankan sikap positif dan tunjukkan ketertarikan untuk meningkatkan kesan positif terhadapmu. Tekanan untuk memberikan kesan pertama yang baik bisa membuat kita merasa canggung dan takut. Kita semua ingin membuat orang lain menyukai kita, tapi seringkali kita merasa bingung. Untungnya, kamu tidak perlu bingung sepanjang hidupmu. Dari buku ini, kita bisa melatih bahasa tubuh yang terbuka dan isyarat nonverbal positif. Kamu bisa menciptakan kesan positif dalam 90 detik pertama saat bertemu dengan seseorang. Setelah itu, jaga percakapan tetap lancar dengan perkenalan ramah, mengingat nama lawan bicara kita, dan mengajukan pertanyaan terbuka yang menunjukkan bahwa kamu tertarik dengan apa yang mereka katakan.